Puji syukur kembali kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yang mana setelah hampir sekitar 2 tahun ya kita tidak melaksanakan kajian berupa offline. Kalau online mungkin sering ya, berupa offline di ruang utama ini, di tempat yang dimuliakan Allah ini, di Masjid Salman ITB ini ya. Baik, mudah-mudahan ini adalah awal yang baik bagi kita semua, dan tentunya kita tak henti-hentinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, supaya memang kita leluasa dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan atau menuntut ilmu ya. Baik, awal pertemuan kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama bersilaturahmi, menuntut ilmu bersama Ustadz yang memang tidak asing lagi ya bagi kita, yaitu Pak Asep Jenal Losok. Mudah-mudahan Pak Asep selalu sehat Pak, kelihatannya sehat Pak. Baik Ibu, untuk mengawali kajian kita seperti biasa, kita awali dengan tilawah Bu ya. Insya Allah akan dilantunkan oleh saudara kita dari Asrama Salman, yaitu saudara Dapa. Pada saudara Dapa mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan dibacakan surat An-Nahl ayat 120 hingga 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa
saudara Dafa ya, yang telah menantunkan ayat suci Al-Qurannya. Mudah-mudahan dengan diawali dengan bacaan Al-Quran barusan ini mendapat keberkahan bagi kita semua. Baik, sebelum dimulai mungkin ada suatu hal yang perlu saya sampaikan. Setelah kemarin saya berdiskusi dengan Satgas Salman Bu ya, untuk meminta izin agar kajian bisa dibuka kembali. Alhamdulillah Satgas Salman mengizinkan walaupun ada beberapa syarat. Yang saya sampaikan di grup itu yang paling utama adalah mangga karena asal jamaah sudah pada vaksin minimal dosis 2. Ibu udah ya? Ya alhamdulillah Bu ya. Kemudian yang selanjutnya ya seperti biasa di masa pandemi ini protokol kesehatan Bu ya tetap dijalankan. Ya diantaranya memakai masker, kemudian jaga jarak, dan seperti biasa mencuci tangan. Kalau pembicara memang ada anjuran khusus jika memang terasa tidak nyaman Pak nggak apa-apa masker. Baik, untuk selanjutnya mungkin Pak Asep supaya tidak sabar untuk, dan Ibu juga mungkin sudah tidak sabar untuk mendengarkan tausiah dari Bapak Dr. Kiai Haji Asep Zainal Ausof. Dan pada pagi hari ini insya Allah tema yang akan disampaikan adalah pendidikan hikmah wa tazkiyah. Oleh karena itu, mangga Pak Asep langsung saja. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bu-ibu, udah lama ya tidak ketemu langsung. 2 tahun. Kadang-kadang kita lewat Zoom ya, tapi horeng ya, terkonsentrasi ya, sedang Zoom, udah nangis ke anak dulu, tamu datang, tamu dulu, kapan ngajinya tuh ya, kalau di sini bukan enak ya. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang pendidikan hikmah wa tazkiyah. Ada 3 istilah yang dipakai. Ada taklim kan, majlis taklim, ada takdib, ada tarbiyah. Ada 3, ada taklim, takdib, tarbiyah. Apa taklim? Dari kata alama, mengajar. Nah ini majlis taklim namanya. Saya mengajar, ibu diajar, tapi cuman transfer ilmu. Ibu mau jadi baik atau nggak baik, saya nggak tahu. Ya, pokoknya ngajar ke. Yang penting ibu ngerti. Kalau udah ngerti, ya sudah, selesai, saya pulang. Ibu juga pulang. Gak tahu diamalkan atau enggak, gak tahu. Jadi majlis taklim majlis paling rendah sebetulnya. Eta ge hese jarang. Ya, majlis taklim hanya mengajar, transfer ilmu. Sudah selesai. Ibu mencatat, membaca, enggak dihafalkan juga mungkin ya. Ya sudah, tanya pulang. Apakah ibu mengamalkannya? Nggak tahu. Kadang-kadang sendiri nggak mau tahu kan. Ngajar soal puasa sunat misalnya. Apakah ibu saum sunat? Nggak tahu. Tanya pun enggak. Itu paling rendah. Sigana kalau sekolah kayak gini mau naik dah. Mau naik kelas ya, gini aja, nggak ada ujian, nggak ada apa-apa, tidak ada tes, ya. Misalnya kalau tes, coba ke depan, coba jelaskan apa bedanya taklim, takdib dengan tarbiyah.
Sigana kalau gitu bubar pengajian. Ya, sarieunan itu. Jadi taklim mah bisa bodoh teh. Rek diajar bener silakan. Mau cuek juga bodoh. Yang penting kurang ajar. Saya sekian, aku pulang. Udah. Ibu juga pulang aja. Taklim namanya. Jadi wajar kalau hadis taklim itu tidak menghasilkan yang bagus-bagus. Ya. Yang kedua, takdim. Takdim itu daripada adab ya. Adab kan sopan santun ya. Jadi adab itu adalah mendidik. Nah, ini malah lumayan yang mendidik mah. Misal ibu pakai maskernya nggak benar, ya, pakai masker tadi dikira rasa gitu. Saya melihat, ibu lepas tadi aku mendekat leluhur, ya, lihat aja, sehingga nggak salah lagi. Ada perubahan kan dari mulai pakai salah jadi pakai benar. Coba sholat, aduh rukunya belum pas, gitu ya. Tak buang sampah jangan sembarangan, kita nggak didik. Ya, jadi mengubah kelakuan. Nah, ibu ke anak di rumah sudah mendidik. Anak-anak makan, atau pakai tangan kanan kan? Nah, gitu. Minumnya duduk dong, yang berdiri itu mendidik benar. Tidak ada perubahan dari mulai anak kesopan sampai dia sopan, dari mulai anak tidak beretika jadi beretika. Nah, itu mendidik namanya takdim. Lebih tinggi itu mah. Ya, kalau taklim itu hanya gurunya namanya mu'alim. Taklim gurunya mu'alim. Tapi kalau takdim gurunya mu'adib. Kan dulu pernah ya istilah mu'alimnya. Patut mu'alim yang mengajar. Kalau mu'adib yang mendidik. Ya. Yang ketiga tarbiyah. Tarbiyah mengurus. Ya, lihat pesantren. Ya, anak-anak diurus dari mulai anak tidurnya di mana, dengan siapa, tidur jam berapa paling malam, bangun sebelum subuh. Ayo makan, anak-anak makan, yang belum makan ayo makan dulu, ayo ngantri makannya, habiskan ya. Itu kan nggak diurus. Bajunya, ayo anak-anak bajunya dicuci ya, cuci, setrika, ayo dipakai baju ya. Sakit ya diobati. Kamu sakit apa? Buduk pak, pesantren ya, korengan besok diobati ya. Apalagi mereka misalnya keluar tanpa beritahu guru, dihukum, diberitahu. Dari makan, minum, pakaian diurus semua, tapi belum perjodohan. Guna sampai ke jodoh, guna ya baru selesai. Itu tarbiyah. Biasanya pesantren ya. Di ITB juga ada ITB. Saya ngajar di ITB, tengah mania tidak memandikan anak, tidak ngasih makan, ya pakaian terserah kamu, ya kontrak di mana berapa, bodoh, kebayar nggak mau tahu. Nah, jadi ITB juga baru 1-2 taklim dan taklim, tidak ada yang tarbiyah. Kalau pesantren boleh betul, nah itu baru tarbiyah. Jadi boleh makan, minum, pakaian, sakitnya, itunya, ininya itu tarbiyah. Nah Allah yang mana jadi? Allah yang taklim atau tarbiyah? Tarbiyah ya Allah. Dari mulai kita lahir, diurus,
dikasih rezeki, dikasih hidayah. Ya, kalau sakit disembuhkan, itu Allah sebut dengan tarbiyah. Nah, pendidikan di kita bagusnya tarbiyah, bukan taklim, bukan tadi. Oke, nah sekarang lihat Qurannya. Ini. Baca coba, maksud apa semua ya? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana malam ya. Iqra baca. Bismi rabbika dengan nama Tuhan kamu. Ya, alladzi khalaq yang telah menciptakan. Ciptakan segala-galanya, alam raya ini. Dan khalaqal insana min alaq. Kata manusia min dari alat, sesuatu yang bergantung. Mu'alakun, bergantung pada uterus rahim. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu al-akram yang paling mulia. Jadi sebetulnya tidak boleh kasih nama akram. Ya, siapa namanya? Muhammad Akram. Akram Allah tuh. Ya, kan paling mulia. Akram Allah. Nama Allah punya. Bagus sama jangan pakai Akram. Karim boleh Karim. Sebabnya Muhammad Karim. Boleh. Atau Abdul Akram. Abdul Akram. Abdul hamba, Akram Allah. Jadi hamba Allah Abdul Akram. Siapa namanya? Si Akram. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan pulpen. Jadi diajarin berupa tulisan. Boleh diajar. Ini gimana ngaji itu tidak pakai tulisan? Saya kalau ngajar di Sukabumi, yayasan saya semua nulis semua. Ya kayak gini nulis. Baik nulis pada buku maupun pada HP. Bukan nulis, jangan hilang. Saya mah kalau malam-malam ada ide, langsung ke HP, tulis, singkat tuh. Nah besok kan ingat nih, kalau nggak lupa, kabar apa? Hilang, tidak tulis sih. Bahkan dulu ketika saya masih muda, masih belajar silat karate, malam kayak jurus ada yang kadang ke istri, sok pasang, sok tunduk kali, gitu. Supaya apa ini? Nah sekarang mah kalau ada ide nggak ditulis, dia bobo ada mah. Tidur jam berapa? Jam 9. Begitu malam tuh ada ide, tapi tak bobo, langsung bangun, ambil laptop. Kadang-kadang sampai jam 3 hajut, ketik, tidur. Jam 4 ada bangun lagi. Kamu tulis. Nah ibu mau nanya ke Ustaz, mau nanya, nah nanti terus dulu di HP. Nanti kapan-kapan dibuka. Pokoknya tulis aja. Ya. Ibu bikin resep kue. Atau mau bikinlah ini minuman yang sekarang bagus ya, banyak nih minuman teh pakai sereh, digodok dulu serehnya, didinginkan, pakai apa? Pakai jeruk lemon ya, masukkan
masukkan salasin, kasih madu dikit, simpan. Aku udah juga pas kena 10.000 sama kalau nyeuna paling 2.000. Tulis bil kolak. Jadi kalau ada yang pengajian ceramah gede-gedean, ente berarti belum. Aku tulis alamat insana malam yang jadi Allah mengajar manusia tentang apa yang manusia belum tahu. Itu ya. Nah ini sudah berarti al-alaq ayat berapa? Sampai 5 ini. Nah disebut paradigma ontologi. Nah ini agak filsafat ya. Oke, kita dulu. Apa itu? Ingat gak? Apa itu? Apa itu paradigma? Apa itu paradigma? Istilah paradigma itu dipakainya di S2, S3 Bu. Anggap aja S3 ya. Ialah sejumlah keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat akademis tertentu yang akan mempengaruhi seluruh konstelasi kerangka berpikir, worldview, teori, metode, dan prinsip. Ulangi lagi. Apa itu? Pernah dengar kan kata paradigma? Apa itu paradigma? Ialah sejumlah keyakinan di sini dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tertentu. Contoh gini, mengapa di Jepang banyak bunuh diri? Sebab paradigmanya bunuh diri adalah kehormatan sebagai lambang tanggung jawab. Jadi kalau menteri gagal, komandan perang gagal, dia bunuh diri. Namanya apa? Harakiri. Kenapa? Sebab paradigmanya bunuh diri kehormatan. Jadi banyak bunuh diri. Di India, kenapa banyak yang bunuh diri? Sebab paradigmanya kalau seorang suami mati, si istri ikut bunuh diri sebagai tanda setia. Di Islam, bunuh diri jarang. Kenapa? Sebab paradigmanya bunuh diri adalah suatu dosa besar. Di Barat, kenapa banyak
anak-anak perawan, anak-anak bujangan yang berbuat zina. Saya paradigmanya kemaluan itu milik dia. Kumaha tapi kalau di Islam kemaluan, badan, ruh milik siapa? Allah. Jadi kalau mau digunakan mesti izin kepada Allah. Seorang perempuan ngomong sama Allah, aku malam ini malam minggu mau menggunakan kemaluanku dengan pacarku di hotel. Boleh nggak Allah? Boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Ijab kabul, bayar mas kawin, baru ke hotel. Itu datang ke ayahnya. Siapa pak calonmu? Ini Mas Bram. Udah tas, udah benar. Sok Bram dia. Kata bapaknya, ijab kabul kan? Saya nikahkan kamu kepada anak saya, mas kawin 1 juta rupiah. Sebenarnya harga hotel beda murah ya, 1 juta tuh gua kaya ya. Kata laki-lakinya, terima. Udah bayar mas kawin, sah sih, sah silakan. Pap hotel ya, yuk. Oh gampang nih ya. Daripada karena beda paradigma. Orang lain mengatakan kemaluan milik orang itu, kata Islam tidak. Kemaluan milik Allah. Lahu milik Allah semua. Itu paradigma itu. Ya, gitu. Jadi paradigma mempengaruhi seluruh konstruksi berpikir, worldview, cara pandang, teori, metode. Tadi kan cara berpikirnya kemaluan milik saya, kata si ini. Kata Islam kemaluan milik Allah. Terus worldview-nya karena milik Allah maka izin kepada Allah. Kalau itu karena milik aku, ya udah aku yang mengizinkan. Apa teorinya? Teorinya teori nikah, bukan teori zina. Metodenya ijab kabul, prinsipnya terbuka. Itu benar. Jadi kalau salah paradigma, salah. Ya, jadi itu penting paradigma itu. Nih, kalau saya presiden, ya, paradigmanya saya sebagai presiden adalah pemimpin yang harus amanah, terutama bagi orang-orang miskin. Kenyataannya banyak orang-orang miskin yang nggak punya rumah, ngontrak rumah tidak ada duit, bikin apa lagi? Akhirnya saya sebagai presiden buatkan 5.000 rumah per kecamatan gratis, tidak usah bayar, usah ngontrak, ya, tapi tidak boleh turun ke anak. 5.000 daftar semua. Saya daftar, sana nih, saya pemujang, kan pemujang udah punya rumah, mau kaji amis. Oh iya, saya siapa? Saya Marwan. Dari mana kamu? Dari Jakarta kan? Iya. Kan punya rumah di Jakarta, punya rumah. Ini untuk orang Bandung asli. Kecamatannya kecamatan A. Kamu dari mana? Regol. Ini bukan Sukajadi. Spesial untuk Sukajadi gitu. Sehingga orang-orang tuh enak punya rumah. Ini tak presiden dia gue nama gitu kan? Enak. Gitu. Jadi bukan digusur di Jionau teh, di Jionau, tapi dia tidak kebagian rumah. Nah gitu. Nah itu paradigma. Jadi penting presiden itu punya paradigma. Saya pemimpin, saya punya amanah, terutama mengurus orang-orang miskin. Kalau orang kaya mah terus lah bisa orang rumah punya 2-3, mobil ada.
Itu ya disebut dengan paradigma itu. Coba ibu jangan lihat ke papan tulis, jangan lihat ke HP, jangan ke tulisan. Ya, udah lihat sini aja. Ada 3 istilah, satu taklim, kedua apa? Takdim, ketiga tarbiyah. Kalau taklim hanya mengajar, kalau takdim mendidik, kalau tarbiyah mengurus. Nah Allah yang mana? Tarbiyah, ya. Disebut Rabbul Alamin. Rabbul Alamin yang mengurus segenap alam. Kalau kita baca tadi surat Al-Alaq ayat berapa? Nih, ya, bahwa paradigma kita adalah paradigma tarbiyah robbaniyah. Tarbiyah pendidikan, robbaniyah Allah. Jadi kita mendidik gaya Allah. Apa itu ontologi Pak Asep? Ada ontologi teh yang ada hakikat bi, bisa gitu. Apa itu hakikat kursi? Tempat duduk. Dari bangku. Aku bajigur. Nah, kursi. Apa itu kursi? Tempat duduk. Dari ibu di sana kan? Duduk. Ya udahlah, sebetulnya udah hese. Definisi mata yang publik. Ayah kurang mata. Ulangi. Apa itu kursi? Tempat duduk. Sekarang si ibu telepon ke toko. Kok? Saya mau beli kursi. Singkong gimana jawabannya? Kursi yang model apa bu? Gitu kan? Ya kakinya 4. Kayu, rotan atau bambu? Kayu. Kayu jati atau kayu apa? Nah itu harus sudah spesifik, khusus. Kalau sudah spesifik, namanya bukan filsafat, tapi disebut dengan saya. Jadi kalau ibu mau beli, jelas saya mau beli kursi berkaki 4. Ada nggak berkaki 2? Ada nggak kursi berkaki 2? Oh, ada ya. Ada kan? Kursi 1 ada nggak kursi kaki 1? Oh, ada di bar-bar kursi 1 ya. Kaki 5 ada? Jadi kalau sudah masuk ke kenyataan namanya saya. Tapi kalau masih di sini namanya filsafat. Apa itu sakit? Sakit adalah ketika salah satu organ tubuh kurang berfungsi. Kata dokter, ibu mau apa? Saya sakit dok. Dokter langsung nyuntikin, nanya sakit apa? Ibu jawab sakit batuk. Terus kan batuk apa? Batuk berdahak. Yang berdahaknya darahnya ada nggak? Tidak ada. Oh kalau begitu itu namanya batuk pertusis. Ini obatnya gitu. Jadi kalau sudah rinci spesifik namanya ilmu kedok. Nah, kalau ini masih Oke, yang kedua. Apa itu bahagia? Bahagia itu
Pinter bu. Hah? Apa itu bahagia? Cek ibu ya cek ibu. Bisa. Cek ibu apa bahagia? Senang nyaman ibu. Yang kedua itu beda-beda kita. Sok siapa lagi? Apa itu bahagia? Itu tenang, sabar ibu. Apa lagi bahagia? Yang pada warahmah. Apa lagi senang? Beda-beda pendapat. Namanya subjektif. Beda-beda pendapat namanya subjektif. Walaupun beda-beda pendapat, tapi ada titik samanya. Ya, bahagia itu kalau harapan sesuai dengan kenyataan. Ya, itu disebut intersubjektif. Jadi bolehnya beda-beda pendapat, tapi ada satu yang titik sama. Ada dengan ilmu, ya, bisa intasi betul. Ini warna apa? Merah. Ini merah. Merah. Semuanya mengatakan kalau sama berarti objektif. Subjektif, masing-masing orang beda pendapat. Kalau objektif, si ibu cantik. Objektif nggak? Nggak tahu. Beda-beda. Kata si ibu teh, itu perempuannya cantik ya, tapi laki-lakinya, ih. Tanya ke sini, gimana suami ibu? Ih, suami saya mah kasih. Laki-laki beneran. Nah, beda-beda ya. Beda nggak pendapatnya? Jadi nggak boleh menghina suami orang. Ya, karena beda-beda si ibu pendek, si ibu tinggi, sama objektifnya. Jadi kalau cantik gak subjektif, ulang lagi. Subjektif kalau pendapatnya orang berbeda. Tapi kalau objektif pendapatnya akan sama. Jangan subjektif dong. Nah, ontologi itu adalah hakikat. Apa itu hakikat hidup? Apa hakikat mati? Apa hakikat sakit? Apa hakikat Tuhan? Disebut dengan ontologi. Onto itu ada, logi itu ilmu. Ilmu tentang ada. Tapi tidak bisa dipegang. Nah, bisa juga itu apa ya filsafatnya? Metafisik. Metafisik kan gini. Ada fisik, ada lagi metafisik. Ulangi, ada fisik, ada metafisik. Fisik itu kalau dapat dipegang, dilihat, diraba namanya fisik. Tadi kursi, kepegang, kelihatan, berarti ini fisik. Tapi kalau gini, apa itu kursi? Kursi tempat duduk, bisa dipegang nggak? Enggak, iya. Namanya meta itu di atas, metafisik. Ibu sama nama? Yuli. Apa itu manusia? Susah. Nggak bisa dipegang kan? Metafisik. Apa itu Ibu Yuli? Kepegang nggak? Kalau pegang berarti itu fisik. Ya. Apa itu sakit? Metafisik. Apa itu sakit batuk berdarah? Fisik. Karena kelihatan kan? Kelihatan batuknya, kelihatan terdengar suaranya, kelihatan darahnya, itu fisik.
Jadi ada dua, ada fisik, ada meta fisik. Kalau fisik dapat di indera, dipegang, dilihat, didengar. Kalau metafisik, ibu mencium bau kentut. Fisik metafisik, fisik karena dapat dicium. Apa itu kentut? Itu kentut adalah keluarga dari pantat. Itu metafisik. Begitu dapat dipegang, dicium berarti fisik. Apa itu kaki? Apa itu kaki? Kaki adalah bagian tubuh dari manusia yang berfungsi untuk menyangga tubuh. Kita metafisiknya nih. Si ibu punya kaki, kakinya si ibunya mah panjang, putih, si ibu syukurnya gede, pemain bola, tapi ya. Jadi kalau sudah dapat diindra namanya fisik. Kalau belum dapat diindra masih di otak namanya metafisik. Ini lagi peristiwa Isra Mi'raj ya itu meta rasional. Apa itu rasional? Dapat ditangkap oleh pikiran. Tapi kalau itu apa? Isra Mi'raj kelihatan tidak, pakai otak tidak ngerti atau main manusia naik ke langit tanpa oksigen, tanpa pakaian, tapi sampai dari sana lagi, akal nggak? Enggak, namanya meta rasional. Ulangi, kalau metafisik tidak kelihatan badannya, kalau meta rasional susah ditangkap pakai rasio. Ada istilah. Jadi kalau ngomong dengan orang lain itu nantilah orang yang mengatakan sudah sekali yang namanya bisa Mi'raj adalah peristiwa meta rasional. Oh nantilah. Si ibu ngerti. Pokoknya dibuat jangkauan akal. Itu betul. Jadi kalau ngomong tuh orang ngomong tuh nantilah. Jadi pengajaran ngaji nyanyi hukum, diajak paradigma, diajak berbeda lah. Dan pengajian ini nggak bisa cepat-cepat tuh. Cepat-cepat tuh ada pengajian ceramah biasa, mana pendekatan nasihat, ini mah pendekatan pendapat filosofis. Ulangi, apa tuh fisik? Karena dapat di indra. Disebut metafisik karena tak dapat di indra, hanya berada di kepala. Apa itu rasional? Dapat oleh rasio. Apa itu meta rasional? Sulit ditangkap rasio. Apa itu natural? Alamiah. Si ibu melahirkan lewat jalur bawah. Ibu iya, nata natural. Di mata tuh si ibu tuh melahirkan, keluar bayinya, tidak ada darah. Kok hebat? Disebut dengan supra natural, kejadian yang luar biasa. Nabi Muhammad membelah bulan, supra natural, supra di atas, natural alamiah. Jadi kalau ibu melahirkan lewat hidung, supra natural. Ya. Kalau ibu melahirkan lewat bawah mah biasa. Kalau ibu tidak tidur selama 2 tahun tapi kuat, supra natural. Tapi kalau ibu ngaji berutang, bagaimana natural. Jadi kalau supra itu di atas, ya ada supranatural dan supra rasional di luar jangkauan rasio, supranatural di luar yang alami. Ya, banyak yang supranatural kejadian. Ada seorang bayi tertimpa
keruntuhan, ya gempa 12 hari tidak mati-mati, supra natural. Ya. Oke, berikutnya yang kedua, An-Nahl. Mampu. Lawannya pendidikan sekuler. Ulang lagi. Kalau tadi apa? Pendidikan ini robaniyah ya. Tarbiyah robaniyah dia. Pendidikan sekuler gimana? Sekuler. Ini. Lagi tarbiyah robaniyah, lawannya apa? Pendidikan sekuler. Kenapa gitu ya? Sekarang kan muncul peraturan apa? Ya pokoknya juga menteri bahwa apa? Perzinahan asal suka sama suka jangan dihukum. Sekuler. Apa sekuler? Wah, sekuler. Apa sekuler? Sekuler. Apabila Tuhan tidak dilihat. Lagi apa sekuler? Apabila Tuhan tidak dilibatkan. Kita ngomong nih soal bagaimana bersikap ke suami. Ya, suami apalagi dia udah tua, tidak usaha, ya sudah. Gimana kita aja perempuan? Itu apa sampai dibawa-bawa? Udah tua, impoten lagi, nggak punya usaha. Si sekuler itu Tuhan tidak terlibat, jangan begitu. Kita mah rumah tangga yang rabaniyah, ya. Walaupun sudah begitu ya sudah, ya ibu sebagai kepala keluarga jangan sampai ibu jadi mentang-mentang ingin menceraikan suami dimarahi, tiap hari dimarahi suami, kemarin stroke tuh, dimarahi terus. Iya saya usaha pak, saya cari uang, ngurus anak, suami, ya, ibu sekuler ya. Iya. Ya boleh begitu. Nah kita mah jangan sekuler. Sekuler kalau Tuhan tidak dilibatkan. Berikutnya, kalian baca surat An-Nahl ayat ke 78. Coba An-Nahl 78. Ada? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum. Ada enggak? Surat 16 ayat 78. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Terus wa ja'ala lakumus sam'a
wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu, dan Allah itu akhrajakum, telah mengeluarkan kamu, min butuni, dari perut-perut ummahatikum, ibumu. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan lakum, bagi kalian, as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal fuad, dan fuad, la'alakum, kalian semua tashkurun, bersyukur. Jadi kalau mencari ilmu itu satu pakai pendengaran, ya, kurang dengar ke, ya, pendengaran. Yang kedua pakai wal absor, mata, sehingga pakai fokus. Ya, kalau nggak punya mata semuanya nggak pakai fokus ya, karya gitu ya begitu. Nah, udah suaranya pakai speaker yang keras, nggak usah pakai fokus. Pakai fokus karena punya mata. Dua, wal afidah, dan hati. Nah, ada kolbu, ada fuadnya. Apa tuh kolbu? Kolbu itu hati, jantung hati. Kolbu itu suka kolaba, bolak-balik. Sekarang suka, nanti benci. Sekarang senang, nanti dibenci. Sekarang dihina, besok dinikah. Gimana sih ibu tuh kemarin hina? Ih, anak kiki itu Korea. Tapi jadi kawin. Kamari ibu menghina dia. Ran dikawin. Berubah. Kemarin berteman, berdekatan. Sekarang bermusuhan. Kolab. Nah, kalbu itu kita bolak-balik, maka masuklah akal. Apa tuh akal? Kalau kalbu litafahum, ulang. Kalbu litafahum. Apa itu kalbu? Litapahu. Tapi kalbu itu tadi kolaba apa sih? Mula balik. Kenapa disebut kalbu? Bola balik. Apa fungsinya? Li tafahum, untuk memahami. Kalau ibu ngaji nggak pakai kalbu, alhamdulillah. Mata mau lihat kenal selain mendengar, pengalaman. Udah tuh, kasihan ya anak saya. Tanya deh, ibu apa itu kalbu? Hei, ibu, apa itu kalbu? Gini sih ibu tuh. Gitu tuh nggak pakai kalbu berarti. Nah, banyak pengajian yang begitu. Yuk, duduk paling depan, telinga anak gede, ya, pakai alat telinga, ya, matanya melotot, kacamata lagi, kurang bayar, tapi hati ngalamin, ya, disebut dengan, itu tidak, kalau hati ngalamun, melamun, tidak ada litafahum, mau apa?
Ya, paling mendengar dan tidak mendengar juga mau mendengar nggak pakai hati mendengar. Jadi perlu apa tadi? Kolbu, ya. Tapi kolbu tadi sekali-kali Kak Ustadz kesel, kali-kali dulu. Ya Pak Kapolri, sesat ke Pak Sabda, aja kayak beja Pak, kayak gitu. Itu kalbu namanya, ya kalbu namanya, ulang kali. Nah, saya ngaji jangan bolak balik, ngaji jangan berpikir kau bolak balik. Akhirnya ngaji matang. Nah, kalau udah matang namanya fuad. Matang. Fuad. Dulu bolak balik kan pakai dipikirkan ya, kita pakai akal kan, aklud. Apa itu aklud? Li tafsir, membedakan benar dengan salah. Ya. Si ibu itu janda, udah oke nikah dengan seorang budak, tapi anak ngomong wae, mama ya wae kawin, bukan maut kok mama teh, nyata mah cukup dua kali kemana punya suami teh, kayak neng nikah, itu nalungkan neng ini kaya, mau nikah tapi ada penghalang dari anak-anak. Ibu teh mikir bolak balik, nikah jadi jangan kata laki-laki teh, bu mah tuh, jadi kita nggak nikah kan? Oke Pak, ikut saminggu ya tuh boy waktunya gimana? Mikir lagi isyuh lagi mikir, disebut dengan litafrik, untuk membedakan benar salah. Akhirnya jadi, nah kalau jadi ikut dengan fuad, ya fuad. Ulah mikir wae udah putusan tuh. Ayo mikir. Tapi ayo jadi mata, saya mikir, saya memutuskan susah. Saya punya teman, saya katakan sok pilih yang mana, mau warna cat, kan agak krem, mau apa? Kek. Walaupun gambar cat kan di toko tuh ada suka gitu lagi. Udah ada mah? Belum siap. Sekarang pilih cat udah saya itu. Kau mau bikin rumah bangunannya? Ini hanya mau gambar cat lama. Udah masak. Kira masak namanya di warung. Rilo deh udah kamar. Ritoge gosong. Udah beres? Ke acak, beli lapisan. Putus kemana? 5 menit itu lagi. Saya mikir, saya putuskan. Nah itu berarti fuadnya goreng. Jelek. Ya. Jadi ibu harus cepat aja jangan ya. Nikah ternyata. Ternyata setelah nikah teh aduh salah ini. Nah itu betul-betul. Jadi mesti ada fuad, matang fuad ya. Karena ada apa? Jadi kalbu memahami, akal memikirkan, fuad matang. Nah, kalau sudah fuad, berikutnya yaitu inti terpadu antara pikir dan zikir. Look.
Apa tuh lub? Liulil albab kan? La ayatil liulil albab. Pergantian malam dan siang merupakan tanda bagi ulul albab. Apa itu ulul albab? Ulul albab ialah orang yang memiliki kepaduan dengan ulangi lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang merupakan ayat-ayat bagi ulul albab. Ulul albab ialah orang-orang yang memadukan zikir dengan zikir. Oh hebat. Kalau sudah sampai ke tingkat ini, luar biasa. Ya. Nah, tadi kamu bisa lagi ya, ayat dulu ya. An-Nahl tadi ya. Allah akhrajakum kan? Apa paradigma epistemologi? Apa sih Pak epistemologi itu? Ya. Epistemologi bangunan ilmu, bagaimana cara memperoleh ilmu. Ulangi, epistemologi apa itu artinya? Atau cara memperoleh ilmu. Ya, apa caranya? Satu pakai panca indera. Ibu susah mendapatkan ilmu di sini kalau tidak punya panca indera. Bisa nggak? Sulit. Tapi kalau hanya pakai panca indera saja, kelasnya kelas hewan. Ya, hewan. Ya. Manusia tambah yang kedua. Ya, bukan pakai panca indera, tapi pakai ini rasio. Ya, kalau domba pakai rasio kan? Enggak. Domba hanya pakai begitu domba mau makan rumputnya udah lama, udah agak kering, tapi oleh si gembala dipakai plastik hijau di atasnya. Wah, hijau dimakan oleh siapa? Domba. Kata jelma teh bodoh, udah sudah makan. Cuma plastik tahu hijau itu cahaya, wah bodoh, karena warna punya nasi. Tapi kalau pakai kalau pakai mata saja, kelas indra namanya kelas hewan. Tapi kalau pakai panca indra plus rasio namanya kelas manusia. Tapi kalau tiga ada apa? Mata, indra plus rasio plus fuad disebut dengan kelas manusia soleh, manusia baik. Ibu kan belajar pakai fuad, ya. Tidak hanya pakai mata, tidak hanya pakai otak, tapi pakai apa? Pakai kolbu, pakai fuad. Nah, maka disebutlah paradigma ini. Paradigma
Hisya. Ini Hisya wal fuad. Apa tuh hisya? Panca indra. Ulang, apa tuh hisya? Panca indra, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Bukan telinga. Telinga mah ada, tapi tidak mendengar. Ada nggak? Orang telinganya gede, tapi nggak mendengar. Hei, korek. Atau dia punya mata, tapi tidak melihat. Bayangkan kalau mata kita kan jebro, air mata ningali, tapi air mata ada, tapi tidak melihat. Seperti bau, buta, tolong. Ya. Lidah ada, tapi tidak bisa merasa. Iman kue coklat. Jadi bukan seperti yang pahit, tapi lidah tidak berfungsi. Ya, bayangkan kalau semua itu mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, lidah tidak merasa, mulut bisu. Ajak ngomong gue. Abdi pada kapasan halanya. Garunya. Abdi pada kapasan halah. Iya deh. Kita mah tuh bisa ngadengi, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Apa ini? Gawat ya kalau dengan kulit tidak bisa merasakan, dicibit ya, dicibit. Untung tidak begitu ya. Kalau Pak Hadir, kalau kita bayangkan satu aja, ya telinga tidak mendengar, bukan tidaklah kurang mendengar. Ibu yang pakai baju putih, apa itu taklim? Kapasan? Masih di kapasan, ikutan. Ubi kudu syukur nikmat. Makanya punya telinga karena pakai ngaji ya, mata karena baca Quran. Allah kata Allah diberikan telinga bagus, mata bagus, tapi ngajinya kurang aja. Nah itu kita harus apa? Harus belajar. Itu pakai apa? Hisya apa hisya itu? Pancain, fuad apa fuad? Hatinya. Berikutnya nih Al-Baqarah. Buka Al-Baqarah 129. Pak Ade jam 11 malah beres. Dua hari. Iya. Kanalnya. Baca Al-Baqarah 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Wab'as Rabbana wab'as fihim rasulam min yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, bangkitkanlah di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Hikmah, dan mengajarkan dan menyucikan hati. Ini. Jadi kita itu belajar itu apa? Hikmah watan. Apa tuh hikmah? Bijak sama. Ibu ngaji sama bertahun-tahun, berhasil belum? Sudah Pak, saya tahu ilmunya, bukan ilmu ngaji mah, ilmu oke, tapi kalau ngaji itu harus mendapatkan hikmah, bersikap bijak
bijaksana ibu teh. Apa itu hikmah? Bijaksana. Apa itu tazkiyah? Menyucikan hati. Ulangi. Apa itu hikmah? Bijaksana. Apa itu tazkiyah? Menyucikan hati. Kalau di wajah mas seringnya pakai jeruk teh, pakai itu teh, yang gelis hati tak bersih kita. Ulangi. Apa itu hikmah? Bijaksana. Apa itu bijaksana? Ya, bijaksana. Satu, kalau mau lebih baik banyak mendengar daripada banyak ngomong. Kapan bicara, kapan dia, harus tahu waktu. Ya, pemaaf ke orang lain, berbagi, ya itu, dan lain-lain. Bisa ya kan? Antara lain seperti tadi, lebih banyak mendengar daripada ngomong. Lebih banyak memaafkan orang lain, tidak egois, ya, badal. Tapi ada yang sudah tua, tapi berdego, umur sudah sekian tahun, hampir 70, tapi gini teh, itu aja. Cuma orangnya tuh rasa kepala, egois. Bu, sebentar ya Bu ya, sebelum pulang, mari kita ke sana. Enggak. Sekedar Bu, tunggu ya. Enggak. Saya pulang sendiri. Lu pakai apa? Kan jauh, mobil nggak ada, angkot nggak ada. Bodoh, belum paham. Yang terserah ibu sih. Enggak. Bu pulang terakhir. Ya, kau tinggal Bu. Supir nggak melihat ini kurang ajar. Itu sudah membuat nggak mau. Sabar nggak bisa sabar. Dasar kecil. Tidak bijak, nah orangnya yang muda yang bijak, sana walaupun masih muda, tapi sudah bijaksana, luar biasa. Dan tazkiyah menyucikan hati. Jadi ibu-ibu itu udah kelas tazkiyah, dendam udah nggak ada, dendam, tapi ada amak ayawai, tapi gak ayah amak kalau kena dulu. Dulu mah kalau saya marah, kalau saya amok langsung marah, kan? Dulu malam istri mah bikinkan teh ya. Karena mungkin lupa ya pernah mendengar saya ngomong di meja makan, dia di kamar. Ma bikinkan teh ya, nggak menjawab. Udah hampir beres makannya. Mana teh? Kapan yuk? Oh, ke sekolah pun. Ke sana ya. Udah gitu. Ya, adalah ada bijaksana. Segampang. Komukan namanya misalnya ibu-ibu teh geus menopause. Suami hayangkeun. Istri teh bura-bura bergairah asal bangun patinihan di bawah itu. Suami itu harus bijaksana. Oh, bersekolah tadi. Ya udah, sayangan. Gitu. Itu tazkiyah. Jadi kita pendidikan harus hikmah wa tazkiyah. Ibu-ibu itu kelas ini di Saman Ratau tuh ngajinya. Udah kelas hikmah itu, wah udah bijaksana si ibu-ibu itu, dan sudah tazkiyah suci hati. Ali Imran tadi udah ya. Berikutnya terakhir hadis Muslim nomor 8 tentang dialog antara Nabi dengan malaikat ya.
Malaikatnya, Nabi lagi ngobrol, tiba-tiba datang malaikatnya, langsung ke depan Nabi dan mendekatkan lututnya dengan Nabi, megang ke Nabi. Ya Rasul, mal Islam. Apa itu Islam? Nabi jawab, al-Islam antas ada Allah, ikum sholat. Terus kata malaikat, sodaqta, engkau benar. Sehingga kata sahabat yang lain, engkau nanya, tapi mengatakan, iya benar Muhammad. Sahasi jelma teh, ya hebat. Mal iman, apa tuh iman? Al iman adalah sodaqta, benar. Mal ihsan, apa tuh ihsan? Ihsan antakudallah ka anak katara, fa ilam takutara fa inna. Ihsan ialah Anda beribadah seakan-akan Anda melihat Allah. Kalau nggak bisa, anggaplah Allah melihat. Sodaqta, benar juga. Hah? Ya minimal kalau bagus mah bisa melihat Allah dan Hasan bisa. Kalau tidak dilihat ya minimal merasa diawasi. Sehingga ibu lagi TV disorot oleh kamera gede. Ibu rek ngorok ya kamera. Itu kan? Itu. Mata kiamat. Mata saat kapan kiamat? Dia menjawab, yang bertanya lebih tahu. Keren. Nah itu apa artinya? Jadi pendidikan itu adalah paradigma apa? Segitiga Islam, iman, ihsan. Nah sementara kan ini yang pakai pengutuban jasmani dan padahal bukan ini harusnya Islam, iman, ihsan. Ini adalah isi pendidikan. Jadi kalau di Salman, di SD manapun, di SMP manapun, SMA manapun, bahkan perguruan tinggi, kalau dosen guru menanam itu dulu Islam dulu, iman dulu, baru ihsan akan hasilnya akan keluar. Benar. Tidak ada anak yang berkelahi tawuran, gak mungkin anak kurang ajar ke orang tua, tidak mungkin berbuat zina, karena itu panutan dulu. Bukan matematika, vektor itu ini dulu. Jadi kita guru-guru kadang-kadang sering salah, walaupun sekolah-sekolah Islam. Ya, anak-anak diajar bersolat, tunggu dulu jangan bersolat. Ya, tapi keyakinan, yakin nggak deh? Ini alam dibuat oleh siapa coba? Nggak tahu. Oleh Allah. Siapa itu Allah? Nah, jadi inilah Bu paradigma pendidikan kita. Jadi ada berapa tadi? Satu, yang pertama ada paradigma tarbiyah robbaniyah. Kalau begitu ya Allah ya lengkap urus itu. Jadi wajar kalau taklim hasilnya kurang baik. Taklim kurang baik karena apa? Ya sepotong-sepotong. Majlis taklim hanya mengajarkan ilmu, tahu semua itu. Ya. Kemudian yang kedua anak paradigma hisiah dan Quran. Jadi kalau diajar itu pakai panca indra dan pakai Quran, pakai hati. Kalau nggak pakai hati, pintar otaknya, tapi kurang belajar. Sekolahnya sampai doktor, otaknya doktor, hatinya SD. Yang ketiga paradigma ulul albab. Satunya pikir dengan zikir. Pikir saja tanpa zikir baik. Pintar dan korupsi. Yang terakhir paradigma segitiga Islam, iman dan ihsan, bukan kemewahan. Oke, dulu sebentar dulu sebelum akhir. Manusia itu dimensinya satu jisim, terang jisim ada
Dari jisim kemudian muncul an-nafs. An-nafs. Ketiga adalah an-nafs. Ketiga adalah kalbu. Keempat akal. Kelima fuad. Keenam lub. Ketujuh sir. Kedelapan an. Ulangi, manusia itu 8 dimensi. Satu apa? Jisim. Jisim itu badan. Kata orang Sunda kalau ceramah, jisim kuring awak abdi. Jisim kuring badan. Jadi sperma bapak membuahi ibu, apa ibu? Itu jisim, ya badannya. Yang kedua an-nafsu. An-nafsu apa? Nyawa. Nyawa ya. Kalau nafsu itu mau setiap yang bernyawa pasti akan. Apa itu kalbu tadi? Litafaqu, memahami. Apa itu akal tadi? Litafik, untuk membedakan. Apa itu fuad tadi? Mata. Apa itu lub tadi? Lupa ialah inti sari. Perpaduan antara pikir dan zikir. Apa itu sir? Rahasia. Apa itu anak? Nama kau. Ulangi. Satu apa? Jisim. Punya jisim nggak? Punya. Jisim itu ayat montok, ayat pegang, ayat jangkung, pendek, mancung, esek, jeblek, untuk yang bagaimana fisik namanya paling rendah, ya diurang apa dianggap paling segalanya. Yang kedua apa? An-nafsu, nyawa. Dengan ada nyawa maka jadi mudah urusan dia. Kalau nggak ada nyawa, sulit. Yang ketiga punya kalbu, litafa, untuk bisa memahami. Alhamdulillah kita bisa memahami. Ketika anak itu mama mau makan, mau mau makan, dia bilang si ibu kita berak hemam itu berak itu mati. Berikutnya akal, litafrik, untuk membedakan benar dengan yang fuad, mata. Kalau nggak ada mata gimana? Mikir terus ke mata. Teknikah terjadi, kecenimah nggak jadi, berangkat ke Pangandaran generasi terjadi. Dan itu sih gua kan mikir, ayo ke mata. Yang berikutnya apa? Lu inti sari, ibu teh sudah berpaduan pikir dengan iki. Yang berikut si rahasia. Ibu udah soleh, udah bersih hatinya, nah, nanti Allah akan berikan rahasia lagi.
ada si bapak di abdi karena soleh kieu sakit di rumah sakit mah tuh si Lela anak kita datang dari Kalimantan turun dari bus padahal dia lagi ngagoleh di rumah sakit. Enggak pak, si Lela nggak bisa cuti. Bapak dia barusan udah lama lagi tuh si Lela naik turun dari angkot. Pak Eli pak, Bapak Eli tuh si Ella masuk ke rumah sakit ini ke kamar ini. Assalamualaikum datang atau habis geluas ayat ini bisa begitu ya itu sih namanya rasul. Dulu ada seorang perempuan mau nikah anak ustadz di Sukabumi setuju semua jadi nikah dengan laki-laki itu. Siapanya enggak? Apa enggak setuju? Apa sih? Kenapa sih? Apa orang semua setuju apa enggak? Enggak tahu. Hanya dinikahkan hari Minggu nikah, malam Senin digerebek polisi. 2 truk polisi dikejar. Ternyata waduh copet di DPO di Senen. Si bapaknya punya yakin. Nah berikutnya apa? Anak Allah. Jadi nanti Allah si ibu mah jelek kampungan subhanallah. Ya si ibu ini kedua jelek masya Allah. Wah si ibu digelis alhamdulillah. Ya jadi bukan kata-kata buset si ibu gelut goreng buset sih. Wah si ibu mulai hebat anjir siap. Jadi kadang-kadang gitu aja buset anjir tahu apa ambil jabat bagi astaga daile si ibu di mana tuh Allah lah itu. Nah kelas-kelas lama udah jauh udah beres. Mudah-mudahan nanti perasaan ya kita semua sudah sampai di tingkat nomor 6. Tinggal 2 lagi. Apa 2 lagi itu? Rahasia. Jadi kalau ibu-ibu sudah bisa menerima bocoran vitamin, kadang-kadang suka kan? Abi kayak begitu naik bus teh, naik nanya sama pelabuhan Ratu, nggak enak rasanya. Turun lagi set, Pak mau ke pelabuhan Ratu, ayo ke mana berangkat? Mau kasih bapak, kunaon sebenarnya? Mau pulang saya ke rumah. Kata istri, kenapa pulang ke rumah lagi? Nggak jadi, nggak tahu. Aja berjumatan. Untung tuh naik bus kata bos dicukir itu di daerah Baut 8 yang meninggal dunia. Untung baik tuh naik bus alhamdulillah. Itu rahasia. Banyak. Nah, orang-orang yang menyimpan di mana? Cipaganti oleh buminya kan? Pasien saya menyimpan uang, jangan. Batul macam menyuruh, enggak. Oke istilah alami jangan cepat-cepat ulah kali untung lah. Mengerti apa? Pokoknya saya mau nyimpan ulah bahaya nggak jadi. Betul kan? Sebulan kemudian hancur. Teman-teman hancur uang tahu. Tapi dia keduanya nggak ngomong sama saya. Nyimpan di Kopkar Depok. Nukakan 300, dia berapa? Tahu? Saya telepon, nih gimana? Keuntungannya? Cici nggak jawab. Atau ngomong, siapa ngomong? Katipu pak, hilang uangnya hilang, nukang jayus 300 juta, uang. Di mana sih pernah? Di Kopkar Depok. Kau nonton ngomong, itu kan terpakai hati. Jadi bukan soal otak, bukannya soal percaya di hati.
Jadi gitu mas, istihoro mengurang hatena telas istihoro itu luar biasa. Oke, ada pertanyaan dikit? Ada waktu dikit pak? Ada yang nanya silakan. Tapi kan secara global ngerti kan? Kalau aku mau berapa nama ujian? Gimana Bu Ibu, ada yang mau dipertanyakan? Ini istilah-istilah banyak nih. Kalau ibu paham luar biasa. Iya. Apa? Rahasia. Oh itu. Jangan-jangan bukan sihir di Allah, sihir di setan. Bisa. Hah? Nah, kadang-kadang gitu orang pinter, ustaz, habib, sok sombong. Ternyata penyakit apa? Iya. Alah, pokoknya mau ayah pinter di papan bapak ah, sok cari ustaz dia. Mau ayah pinter daripada bapak, ah, itu sombong. Ustaz, tadi malam ada penceramah bagus di TV. Ya, siapa caranya? Ustaz Anu. Si itu bisa. Nah, itu. Tidak apa ya? Tidak tawadu aja. Oke, yang lain? Enggak, udah. Artinya matang atau Nanti dulu. Nanti dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau fuad itu artinya hati atau mata? Kalau wajib hati kan, hati berarti matangkan. Hati yang Kolbu hati, fuadun hati. Hanya kalau kolbu masih bolak-balik ya, belum ajek. Tapi kalau fuad sudah ajek matang. Oke. Siapa lagi? Memang kadang-kadang suka pahili mana bau mana fuad. Ya, masih ada. Ada cukup ya. Gimana Ibu, masih ada pertanyaan? Cukup. Dibaca berapa kali ya? Kan kalau baca lagi disimpan lagi lupa. Nanti kalau ada ustaz lain menerangkan menyebut apa itu lu udah paham ya. Apa itu akal udah paham ya. Di akal bukan di sini Bu, tapi di sini. Ya. Oke, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Razzaq ya Qahhar. Rabbana ya Allah ya Rahman. Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hatur nuhun jazakallahu khairan pada Ustaz Asep yang telah memberikan ilmunya ya bagi kita semua.
kurang lebih 1,5 jam Bu ya, Ustadz Asep ini membersamai kita. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Baik, Ibu sekalian, gimana ini Bu, mau diteruskan kajian offline-nya atau mau online lagi Bu nih? Ini terus ke arah pahala, nalekah lumayan di rumah masjid kita Ya, siap Bu, insya Allah kita akan kembali mengagendakan setiap pekannya Bu ya, di setiap Sabtunya. Baik, mudah-mudahan Ibu juga diberi kesehatan selalu Bu ya, supaya terus bisa menuntut ilmu dan melaksanakan ibadah dengan nyaman tentunya. Baik, kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.